Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibil karim al-mustafa al-mukhtar nabiyyuna syafi'una Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Imanuddin yang berbahagia. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah, seraya kita bersyukur dengan segala nikmat-Nya bahwa kita bisa terbangun dari tidur kita, bisa menggerakkan anggota tubuh kita, selanjutnya melangkahkan kaki kita ke tempat ini adalah rizki yang luar biasa, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya segala sesuatu yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah akan dicatat sebagai amal saleh untuk kita semuanya. Salawat dan salam tentu selalu dan terus kita sampaikan dan semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini saya bisa berkesempatan di antara bapak-bapak semuanya. Sepertinya 2 bulan saya nggak ketemu gitu. Tapi dengan izin Allah, dengan kesehatan yang diberikan, kesempatan yang Allah anugerahkan, kita bisa bertemu di tempat yang terbaik, di majelis ilmu yang mulia. Dan semoga Allah menganugerahkan dan menaburkan untuk kita butir-butir kebaikan, kasih sayang, keberkahan, dan kemuliaan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kali ini saya ingin mengajak kita semua membedah, melihat secara rinci kitab Minhajul Muslim. Ini kalau yang terjemahnya seperti ini Pak, terbitan At-Turas. Minhajul Muslim ini adalah kitab akhlak sebetulnya ya. Karangan monumental dari seorang ahli tasawuf, ahli filsafat yang namanya tidak asing buat kita. Ya. Namanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Al-Qurasani. Nah, namanya panjang. Tapi lebih dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali sendiri itu nama tempat Pak. Ya, sebutan, julukan buat beliau yang terlahir dan besar di satu wilayah, kalau sekarang tuh daerah Asia Tengah ya, Azerbaijan sana Pak, daerah Khurasan. Dan dari tempat itu pula sebetulnya wilayah Asia Tengah ini muncul para ulama-ulama besar. Mereka ini sebetulnya bukan orang Arab Pak, ya. Karena Arab itu kan ke selatannya sedikit. Kalau ini kan ke baratnya dari Turki sudah mendekati Rusia. Ya. Kalau kita tahu Imam Bukhari juga dari sana. Imam Muslim juga dari sana, dan mereka bukan orang Arab, tapi Ajam seperti kita. Jadi hanya ada 2. Kalau enggak Arab, Ajam. Ya. Yang Arab itu yang memang dari
segi wilayah mereka berada di Jazirah Arab dan bahasanya Arab. Nah selain mereka, ya bukan Arab termasuk kita. Ya. Kita ini bukan Arab, tapi Ajam. Kalau ada orang Indonesia ngaku Arab, ya, yaitu Arab maklum aja lah kira-kira. Bapak-bapak yang berbahagia, waduh ini disut ini ya. Minhajul Abidin ya, Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Judul lengkap buku itu seperti itu ya. Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Ini boleh dibilang karya terakhir-terakhirnya Imam Al-Ghazali. Yang masyhur adalah karangan beliau yang bernama Ihya Ulumuddin. Nah ini kenapa saya pilih kitab ini? Karena ini relatif banyak hadis-hadis yang aman ya. Hadis hasan, hadis sahih. Tapi kalau Ihya Ulumuddin masih banyak hadis-hadis dhaif. Secara akademik, secara ilmiah bisa saya katakan seperti itu. Imam Al-Ghazali ini bermazhabkan Imam Syafi'i. Jadi Asy-Syafi'iyah dia. Sama dengan kita gitu ya. Indonesia itu atau Asia Tenggara itu mazhab fikihnya adalah Syafi'i. Ke barat sedikit Pakistan, India, Bangladesh itu udah Hanafi. Ya. Ini tidak umum, biasanya kalau orang-orang Asia Tengah sana itu mazhabnya Hanafi. Turki itu Hanafi. Sementara Saudi Arabia dan negara Jazirah Arab sekitarnya itu mazhabnya adalah Hambali. Yang ke barat lagi Aljazair, Maroko itu kebanyakan mazhabnya adalah mazhab Maliki. Semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Bapak-bapak yang berbahagia, kalau bapak-bapak punya buku ini, memang bacanya mesti pelan-pelan. Karena ini isinya adalah tentang persoalan yang sangat mendalam. Kalau bapak-bapak hadirin semua belajar agama, belajar akidah itu menjadi dasar kita, pokok kita, yang paling basic. Kemudian diikuti dengan ilmu hukum, ya, fikih tentang bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Tapi ini saja tidak cukup. Orang belajar akidah harus, belajar fikih juga harus kemudian diikuti dengan belajar ya tazkiyatun nafas, akhlak atau tasawuf lah, atau sufistik. Walaupun dalam pandangan para ulama ada yang alergi dengan istilah sufi, ya. Ada yang kurang senang dengan istilah tasawuf. Dia lebih memilih dengan istilah tazkiyatun nafas. Ya, oke, nggak ada masalah karena intinya sebetulnya sama. Bagaimana hati ini ditata, bagaimana diri kita ini diarahkan untuk menuju pencipta yang semesta Allah Subhanahu wa taala. Minhajul Abidin artinya minhaj itu jalan. Jalan yang terang, jalan yang lurus, jalan yang selamat. Al-Abidin, jalannya orang-orang abid. Abid itu dari kata-kata ya abada ya'budu ibadah. Kita semua punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya itu perbuatan. Orangnya atau pelaku ibadah itu namanya abid. Ya. Kalau ada di sini namanya Abdullah, itu artinya hamba Allah. Maka abid adalah orang yang menghamba. Orang yang menghamba artinya orang yang menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya istilah hamba sahaya. Kenapa disebut dengan hamba sahaya? Bedanya apa dengan merdeka? Ya. Kalau orang merdeka, orang yang mutlak bebas menentukan pilihannya. Tapi kalau hamba sahaya, itu orang yang memang sudah ditentukan, diarahkan oleh tuannya, oleh majikannya. Dulu
hamba itu boleh dijual, belikan. Kalau nggak punya duit, maka si hamba boleh dijual. Ya, dengan harga ya sesuai dengan kesepakatan begitu. Hari ini tidak ada lagi hamba sahaya. Tapi kata abid, karena kita ini adalah tugasnya beribadah, maka kita semua adalah abid. Ya. Jamaknya adalah ubad. Ya. Kalau dalam khutbah Jumat biasanya di akhir itu kita dikatakan ya ibadallah. Ya, artinya wahai hamba-hamba Allah. Dan kita semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang punya tugas, punya misi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba, untuk beribadah, mengabdi. Nah, itu kira-kira kata-kata yang biasa dipakai oleh kita dalam keseharian, ya. Disebut hamba karena tugas kita beribadah. Disebut hamba karena kita ini mengabdi. Mengabdi itu berkhidmat. Bagaimana keinginan tuannya kita kerjakan. Apa yang menjadi tugas dan suruhan tuannya kita lakukan. Kalau tuannya bilang kerjakan yang A, maka si abid akan mengerjakan yang A. Enggak ada kata-kata, oh ntar dulu ya Pak, ntar dulu ya. Atau yang lain ada enggak? Enggak ada. Si abid hanya menerima tugas, menuruti perintah. Dan itulah kita sebetulnya. Dan itulah tugas kita. Jadi Allah punya sifat mutakabbir, sifat besar, sifat sombong. Ya nggak ada masalah dengan Allah. Orang semua yang ada ini ciptaan Allah, bahkan kita semuanya diciptakan oleh Allah, maka Allah berhak untuk sombong. Allah berhak otoriter. Yang jadi masalah itu kalau ada orang otoriter. Yang jadi problem itu kalau ada penguasa yang otoriter. Kalau Allah otoriter, kalau Allah mutlak, itu memang pantas disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat Allah adalah al-mutakabbir. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dari awal ya. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ada sifat al-mutakabbir. Allah itu bersifat sombong. Allah itu bersifat besar, bersifat otoriter. Perbuatannya mutlak. Dia berbuat tidak dipaksa. Dia berbuat bukan karena tekanan. Dia berbuat sekehendaknya. Ya. Bapak hadirin, ibu-ibu juga yang berbahagia. Minhajul Abidin, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, sebetulnya curhatan beliau ya. Ungkapan hati beliau. Yang ditulis justru tidak oleh beliau. Tapi ditulis, didiktekan oleh beliau, oleh muridnya yang luar biasa. Dan sekarang menjadi kitab yang boleh kita jadikan sebagai pegangan. Tapi jangan satu-satunya Pak. Kalau orang hanya belajar tasawuf, tidak belajar fikih dan akidah, akibatnya nggak baik juga Pak. Ya, akibatnya menjauhi dunia, tidak peduli sama orang, pengennya ya menyendiri saja. Itu kalau orang hanya belajar tasawuf. Tapi juga kalau orang hanya belajar fikih, belajar hukum, biasanya keras. Ada orang salah dihakimi terus, kamu salah, kamu salah. Ini bid'ah. Wah ini masuk neraka. Begitu kalau hanya belajar fikih, Pak. Maka 3 komponen keilmuan ini mesti dihadirkan bersama. Bapak-bapak dalam banyak kesempatan saya yakin belajar tentang tema-tema fikih, hukum, maka mudah-mudahan hari ini kita bisa melengkapinya dengan tazkiyatun nafas, yaitu mengelola, menata hati kita supaya bisa arif. Nah, bahasa kitanya bisa arif, bisa bijaksana, penuh hikmah. Bayangkan tuh Pak, itu bahasa Al-Quran semua, arif bahasa Arab. Ya, kalau bijak bukan ya. Hikmah itu bahasa Al-Quran. Kira-kira begitulah Pak. Karena kadang-kadang satu perbuatan itu tidak harus didekati dengan hukum.
kadang perlu juga dengan hikmah. Saya kemarin dapat cerita ya dari kawan. Ada seorang ibu di Amerika. Dia membawa anaknya masuk supermarket, ya kan? Dia ngambil banyak barang tuh yang dia sukai. Semuanya berbentuk makanan. Rupanya dia mengambil itu karena nggak punya duit. Dia terpaksa mengambil yang bukan haknya. Maka kemudian dia keluar, tentu saja penjaga toko teriak-teriakan. Wah itu maling. Wah itu orang nggak benar. Dia lari, ditangkap oleh polisi. Ketika ditangkap oleh polisi, ditanya, ibu kenapa maling? Gitu. Ibu kenapa ngambil? Saya lapar, nggak punya duit. Kalau perspektif hukum, dia kena pidana. Kalau bicaranya hukum, dia mesti dipenjara karena pencuriannya. Tapi si polisi tidak. Kemudian dia masuk ke toko, dia tanya kepada kasirnya. Tadi si ibu tadi ngambil ini berapa habisnya? Dibayar semuanya oleh dia. Kadang-kadang satu tindakan tidak harus didekati dengan hukum. Ya, kalau semuanya begitu, penjara akan penuh, Pak. Mampu pemerintah kita akan menampung orang-orang yang seperti itu. Orang melakukan kesalahan bukan karena mentalnya salah, tapi karena keterpaksaan, karena darurat. Dan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada hadis beliau yang berbunyi Innallaha tajawaza anni an ummati al khata wan nisyan wa mastukrihu ilaih. Allah itu memaafkan. Allah tidak menghukum. Allah tidak mengazab kepada 3 hal. Pertama apa? Al khata karena salah. Ya, salahnya itu karena kebodohan dia. Wan nisyan karena lupa. Wa mastukrihu alaih atau karena terpaksa. Gitu. Bapak-bapak puasa nih. Ya kan? Puasa sunnah begitu. Habis pengajian, wah dikasih ceramah puasa, pulang-pulang makan 1 piring nasi, tambah bakwan lagi 3, pakai sambal lagi. Kata mamahnya, Pak kok makan? Oh iya lupa. Alhamdulillah tuh Pak, rizki tuh Pak, lanjutin puasanya. Kenapa nggak dihukumi salah? Kenapa tetap puasanya boleh? Karena dia lupa. Orang lupa mau gimana Pak? Kira-kira begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua yang berbahagia. Minhajul Abidin dalam curhatan dalam tulisan Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan seorang abid, seorang hamba, seorang pengabdi, dia mesti tahu tahapan-tahapan apa yang dia harus lalui untuk sampai kepada jannati rabbil alamin, kepada surga Tuhan semesta alam. Kita ini kan doanya setiap hari gitu ya Pak ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada saya kebahagiaan di dunia. Hasanah, sebetulnya hasanah tidak bisa diartikan dengan bahagia. Hasanah saja udah. Hasanah di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan hasanah di akhirat. Kata ahli tafsir, ma makna hasanah fil akhirah? Apa arti hasanah di akhirat? Di antara para tafsir, mufasir mengatakan hasanah fil akhirah hiyal jannah. Hasanah di akhirat yaitu adalah surga. Nah, makna hasanah fil akhirah yakni surga. Jadi beliau menamai kitabnya dengan Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, memang sesuai dengan apa yang beliau pahami dari ayat-ayat Al-Quran. Dan inilah cita-cita kita, inilah tujuan hidup kita. Pada akhirnya kita akan sampai kepada ujung dari perjalanan kita. Kita akan sampai pada muntahanya perjalanan kita, yaitu apa? Ila Jannati Rabbil Alamin. Yaitu sampailah kita kepada surganya Allah yang memiliki atau yang menguasai semesta alam ini. Jadi kalau hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita masih di alam dunia ini. Berarti selama itu pula kita dalam ujian, dalam cobaan, dalam fitnah dan bala. Kalau udah mati, maka nggak ada lagi tuh bala, nggak ada lagi tuh ujian.
yang ada terima hasil, yang ada melihat rapot kita, ya. Tapi untuk sampai akhir ada proses juga yang harus kita lalui, ya. Namanya apa namanya? Yaumul ba'ats, hari di mana kita dibangkitkan, yaumul mahsyar, hari di mana kita dikumpulkan, yaumul mizan, hari di mana kita ditimbang, kemudian pada akhirnya kita akan berakhir di surga atau neraka. Kalau udah masuk surga, itulah kemenangan sejati. Kalau udah sampai pada ujungnya, itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Jadi kalau hari ini kita nih Pak, dengan segala latar belakang kita, dengan segala ibadah kita, ini belum final, belum selesai, belum ending, game-nya belum apa ya, belum over gitu ya. Maka kita nggak tahu siapa di antara kita yang betul-betul disebut hamba Allah. Karena episode hidup kita masih terus berjalan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin anak-anak yang berbahagia, dalam buku ini, dalam kitab Minhajul Abidin, beliau mengatakan tahapan awal untuk kita sampai kepada surganya Allah adalah ilmu. Jadi al-ilmu qoblal amal. Berilmu dulu baru beramal. Kalau orang beramal tanpa ilmu, alih-alih ingin dapat pahala malah dosa. Ya. Ada cerita orang belum punya ilmu udah beramal. Ada jenazah dihamparkan di depan. Rupanya ustadznya nggak ada. Yang biasa ngimamin lagi uzur. Yang ada jamaah. Jamaahnya namanya jamaah coba-coba. Kita nggak tahu jamaah ini ngaji atau tidak. Rupanya udah tuh dipimpin lah sholat jenazah ini Pak. Ya, karena perempuan, mestinya kan kalau perempuan imam itu posisinya di mana Pak Saril? Di perut. Kalau bapak-bapak di kepala. Nah di kaki nggak ada tuh ya. Dia hanya ada di perut dan di kepala. Dia sholatin Pak. Allahu Akbar. Niatnya nggak tahu seperti apa. Udah gitu Allahu Akbar. Rupanya bukan takbir tetap berdiri. Tapi langsung ruku. Sami Allahu liman hamidah. Dasar juga makmumnya yang lain gak paham. Ikut aja lagi. Udah gitu Allahu Akbar sujud. Udah gitu berdiri lagi. Rupanya ada tamu Pak datang. Ini sholat apa jenazah? Kok ada ruku ada sujud? Emang dasar orang gak ngaji Pak. Ya, udah gitu biasalah. Kalau dikasih tahu susah. Ya kan? Malu. Ditanya kenapa ada ruku ada sujud? Dia berdalih apa? Ini jenazah banyak dosanya maka perlu disujudin. Apa urusannya? Nah itu dia baik, dia bagus, ingin melakukan kebaikan. Tapi ilmunya nggak ada. Maka bukannya pahala malah dosa. Maka kata Imam Al-Ghazali, al-ilmu qoblal amal. Berilmu dulu, cari dulu caranya, pengetahuannya, baru kemudian beramal. Demikian perjalanan kita menuju jannati rabbil alamin. Demikian kita menuju kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu menjadi basic dari tahapan di dalam kita menuju kepada Allah. Tapi saya nggak tahu bulan lalu Ustadz Subhan teman saya kayaknya udah membahas itu ya. Maka saya langsung masuk ke tahapan yang kedua, yaitu tentang babut taubah. Yaitu bab tentang taubah. Kata-kata ini nggak asing buat kita ya, taubat. Tapi juga orang ada yang menyebutnya tobat. Tobat. Padahal kalau ngikutin ejaan Arabnya itu taubah. Dari kata-kata taba, ya tubu, taubatan. Pelakunya namanya taib. Kalau banyakan taibun. At-taibun, al-abidun, as-saihun. Dalam Quran banyak seperti itu. Apa arti taba ya tubu taubah? Ya, taba, taubat artinya kembali. Kembali. Kembali yang dimaksud kembali kemana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, dalam Al-Qur'an kita sering membaca ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kelihatannya panggilan ini panggilan sayang, panggilan kasihan atau panggilan apa ini, Pak?
Ya ayyuhalladzina amanu. Kelihatannya sih panggilan sayang dan itu benar. Tapi sebetulnya terselip juga panggilan kasihan. Kenapa demikian? Logikanya gini, Pak. Kalau orang dipanggil, berarti dia sedang menjauh dari orang yang memanggilnya. Kalau saya manggil anak saya, ya Muhammad, anak saya namanya Hanif. Nif, berarti sesungguhnya ketika saya memanggil, ini anak sedang menjauh. Dan yang memanggil ini menghendaki dia kembali kepada saya. Maka demikian ketika Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku, wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya pada saat kita dipanggil, kita sedang jauh dari Allah. Sedang menjauh, sedang mengambil jarak. Kemudian, nah itu panggilan sayangnya apa? Kata Allah, saya sayang sama kamu. Ayo ke sini. Karena kalau saya nggak panggil, kasihan kamu. Kamu akan terus menjauh dan terus menjauh. Seakan Allah ingin mengatakan, kalau kamu makin jauh, maka semakin susah hidupmu. Karena di sana banyak duri, banyak jurang, banyak persoalan. Sementara hanya saya, kata Allah, yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Karena kehidupan ini saya yang ngatur. Kehidupan saya ini saya yang mendesain. Maka sayalah yang bisa menyelesaikan semua persoalan-persoalan itu. Jadi ketika kita sering membaca dan melihat ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, sesungguhnya kita saat itu sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dengan panggilan sayangnya menginginkan kita itu dekat. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai hambaku yang beriman, ayo tubu ilallah. Ayo balik lagi. Balik, kembali, irji'. Ya. Irji', kembali. Jadi seperti itu yang terjadi, Pak. Tubu ilallah taubatan nasuha, ini surat At-Tahrim ya anak-anak ya. At-Tahrim ayat 8 kalau tidak salah. Ya. Nah, hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Jadi kalau Allah perintahkan kita untuk bertobat, artinya sesungguhnya kita seringkali menjauh dan mengambil jarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa sekarangnya itu mengambil distancing. Wah, mengambil jarak ya Bu ya. Kalau sama Allah nggak boleh ngambil jarak. Semakin kita mengambil jarak, maka semakin sulit hidup kita. Semakin kita menjauh dari Allah, maka semakin pelik persoalan kita. Itu udah pasti, Pak. Kita lihat orang-orang yang secara finansial cukup baik, secara posisi cukup aman, secara popularitas cukup terkenal. Tapi dia tidak beragama. Apa yang terjadi? Posisinya tidak membahagiakan dia. Hartanya tidak membahagiakan dia. Popularitas dia justru menyengsarakan dia. Kenapa? Karena memang yang maha membahagiakan, yang maha menyejukkan, yang maha menenteramkan. Bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas, tapi dialah Ar-Rahmanur Rahim. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu semua ini. Ini ketika kita ibadah seperti ini, apa yang dirasakan? Kegelisahan atau ketenangan? Tenangan ya. Maka semakin ditingkatkan ibadah itu, insya Allah makin tenang. Sekali kita mengambil jarak atau merenggangkan ibadah kita, maka ada perubahan psikologis dalam diri kita. Rasanya kok nggak enak ya? Aduh, agak gelisah nih. Kalau anak muda mah galau, kira-kira begitu. Sebetulnya galau itu. Itu karena ada ruang yang kosong, yang hilang, yang dibiarkan, yang semestinya itu dipenuhi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia. Itu makna taubat, Pak ya. Jadi kembali kepada Allah. Sekarang perintah taubat di Al-Qur'an itu banyak sekali. Ya, silahkan dibaca tuh dari surat Al-Baqarah sampai akhir itu pasti ada diselipkan tubu ilallah fastaghfiru rabbakum summa tubu ilaih, atau kalau enggak sifat Allah disematkan innahu huwal ghafurur rahim innahu tawwabar rahima. Itu saya menunjukkan betapa kita itu harus selalu bertaubat, mendekat, merapat
merekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya taubat itu wajib. Imam Al-Ghazali dalam kitab ini mengatakan bahwa bahkan ulama Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam Rosailnya, termasuk beliau menghukumi bahwa taubat itu wajib. Kalau wajib berarti kan nggak ada opsi, nggak ada pilihan. Pokoknya harus saja. Kenapa harus? Ya karena kehidupan kita ini ya itu pasti isinya benar dan salah. Pertanyaannya apakah orang selalu benar? Enggak mungkin. Pasti ada salahnya. Nah kalau salah ya dia harus balik. Nah proses balik itu, proses kembali itu namanya taubat. Maka hukum taubat itu udah pasti wajib. Nah hadirin bapak-bapak yang berbahagia. Pertanyaannya gini, kita itu taubat dari apa sih? Kita itu kembali kepada Allah dari apa sih? Maka jawaban sederhananya, ya kita bertobat, minta maaf, minta ampun dari dosa. Pertanyaannya lagi, dosa itu apa sih? Dosa itu apa? Dosa itu bahasa Sanskerta, Pak. Kalau kita buka di lembaran Quran, nggak ada kata dosa. Coba aja, Pak. Ya, inna dosa, nggak ada, Pak. Insya Allah nggak ada. Jadi dosa dalam bahasa Al-Quran apa? Nah itu banyak, Pak. Kadang Allah menyebutnya dengan ismun. Kadang Allah juga menyebutnya dengan maksiat. Kadang Allah menyebutnya dengan sayyiat. Kadang Allah menyebutnya dengan khotiat. Kadang Allah juga menyebutnya dengan junah. Dan lain sebagainya. Kadang juga Allah menyebutnya dengan zanbun. Jadi kata dosa dalam Al-Quran itu variatif sekali. Ya. Dan semuanya mewajibkan kita, mengharuskan kita untuk bertaubat. Ya. Seperti kita dalam doa kita Pak, dalam Al-Baqarah itu ya. Atau tadi kita zikir itu ya. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illahu la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dzunub. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau. Alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada ilah kecuali Dia. Al-Hayyul Qayyum, Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Ya. Wa atubu ilaih, dan saya bertobat kepadanya. Min jami'il, dari semua ma'asi. Apa ma'asi? Maksiat. Wa dzunub, dan juga apa? Dzunub. Ya dosa juga. Jadi susah juga ngartinya Pak ya. Karena semuanya bermakna dosa. Begitulah kekayaan bahasa Al-Quran. Kalau kita hanya nyebutnya dengan dosa, paling tidak, atau ada kata lain kesalahan lagi. Atau kekeliruan lah, tapi beda tentu maksudnya. Setiap hari kita bilang begitu Pak. Makanya istighfar ba'da sholat itu wajib juga tuh. Dan biasa didawamkan oleh Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita kalau habis sholat, jangan Allahumma lantas jalan. Tapi istighfar dulu ya. Kalau orang habis sholat lantas jalan, pertanyaannya sombong sekali dia ya. Seakan-akan kalau habis sholat nggak ada salah. Padahal justru orang di saat sholat, walaupun sholat itu janji Allah adalah menggugurkan dosa, tapi proses sholat, hati kita dalam sholat belum tentu sepenuhnya benar Pak. Jangan-jangan dalam sholat ada pikiran begini Pak. Ya Allah, ini samping saya, gini amat sholatnya. Apa itu nggak salah Pak? Apa itu nggak dosa? Atau justru kita mengatakan, kayaknya yang pertama kali datang ke masjid ini saya deh. Yang lain pada terlambat semua, nggak tahu tidurnya kayak kebo itu orang. Apa nggak salah Pak itu? Udah salah lagi tuh. Atau yang lainnya, ini kayaknya pakaian yang paling bagus saya. Bahkan di saat sholat aja, pasti memunculkan sebuah dosa. Maka sangat wajar dan wajib hukumnya ketika orang habis assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, masih minta maaf sama Allah. Karena proses sholat, hati sholat kita itu bisa masih ternoda, masih punya nuktah yang sauda. Ada noda-noda hitam yang masih melekat dalam diri kita.
Padahal secara umum Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sholat itu sendiri menggugurkan dosa sebetulnya. Al-jumu'ah ilal jumu'ah kafarah. As-sholawat minas as-sholat ila sholawat, dari sholat ke sholat yang berikutnya adalah kafarah, penghapus dosa. Tapi kenapa kita masih mau bertaubat, masih mau beristighfar setelah sholat? Karena tadi itu catatan-catatan penting untuk kita supaya betul-betul kita ini dengan segala kekurangan sholat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin yang berbahagia. Kemudian, nah sekarang gini. Tadi kan dosa ya, dosa itu dalam Al-Quran banyak kata-katanya. Sekarang gimana kita melihat, mengukur, atau indikasi apa yang bisa digunakan untuk mengetahui ini dosa atau tidak begitu. Jangan-jangan kita anggap biasa, padahal itu dosa. Jangan-jangan kita anggap ini kebaikan, padahal itu keburukan. Nah ukurannya apa ini? Maka tidak lain dan tak bukan, ukurannya atau sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Ya, al-haramu bayyinun wal halalu bayyinun. Yang haram itu jelas. Yang halal juga jelas. Yang berdosa juga jelas. Yang baik juga jelas sebetulnya. Karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi kadang tidak semua kita mampu untuk mengambil pelajaran ilmu dari Al-Quran. Karena Qurannya terlalu banyak Pak, 30 juz. Siapa yang sanggup kecuali para ulama, orang-orang soleh, orang-orang fakih di antara mereka. Orang kayak kita kan ya level kita masih membaca Pak. Baca terjemah, tafsir pun kadang-kadang ya sepotong-sepotong. Maka tidak semua kita punya kemampuan untuk mengetahui mana yang dosa, mana yang tidak. Maka harus disertai dengan kemampuan dan kesungguhan untuk membaca. Sehingga tahu ini salah, ini tidak. Tapi sebetulnya secara independen Pak, ini kita bisa sebagai indikator yang lain ya. Ini dosa atau tidak nih? Ini baik atau tidak? Kata Rasulullah apa? Al-birru husnul huluk. Ini kata Rasulullah Pak. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ya, pokoknya kalau kira-kira baik, dirasa dirasa mengenakkan, ada kesejukan, maka insya Allah itu adalah albir, itu adalah kebaikan. Tapi yang berikutnya Rasul agak panjang menjelaskannya. Wal ismu, adapun dosa, kata Rasul apa? Maha kafi sodrika, wa karihta ayat toli alaihin nas. Kalau kita ingin tahu dosa nih, orang awam nih kayak kita nih Pak, ini dosa atau tidak nih? Kata Rasul bisa dilihat dua hal. Apa dua hal itu? Maha kafi sodrika. Kamu ada apa ya? Ada rasa takut nggak? Ada rasa nyesel nggak? Bergonjang nggak nih hati kita ini ketika melakukan perbuatan itu? Kalau ternyata kita takut, cemas, khawatir, deg-degan, nah itu bisa dijadikan indikator bahwa apa yang kita lakukan itu adalah dosa. Terus yang kedua apa? Wa karihta ayyatoli alaihin nas. Terus kamu nggak seneng kalau perbuatan itu diketahui orang. Nah itu indikator kedua. Kalau kamu tidak senang orang lain tahu perbuatan kita, berarti itu bisa diindikasikan apa? Al-ithmu, itu dosa. Nah sekarang pertanyaan, sekarang uji coba nih Pak. Bapak-bapak sholat nih, hari ini sholat nih. Zikir, melangkah dari rumah. Ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Pertanyaan saya, ketika Bapak dari rumah, Ibu dari rumah nih, ke sini. Bapak takut gak ketahuan sama orang kalau Bapak sedang ibadah? Tidak takut kan? Tidak khawatir. Dan tidak cemas kan diketahui orang? Bahkan kalau ada yang tahu, ya alhamdulillah gak apa-apa, mudah-mudahan jadi contoh. Nah kalau tidak ada rasa cemas, tidak ada ketakutan, tidak khawatir orang lain tahu, maka insya Allah itu adalah albir. Itu adalah kebaikan. Tapi kalau sebaliknya, Bapak takut nih kegiatan Bapak, kegiatan kita, kegiatan Ibu di masjid ini ketahui orang, sehingga menjadi aib yang memalukan, waduh berarti jangan-jangan itu adalah sebuah dosa. Ya, nah itu bisa jadi tolok ukur untuk mengetahui dosa atau tidak. Orang bersedekah,
Apa yang dirasakan orang bersedekah? Puas, tenang hati, bisa berbagi dengan orang. Maka itu kebaikan. Mencuri kenapa disebut ismun? Mencuri itu, korupsi itu kenapa disebut dosa? Karena dalam hatinya sebetulnya gelisah, Pak. Ya. Kalau udah lihat angka 10 juta, dia langsung, aduh, itu kan kemarin saya ngambil segitu. Nah udah begitu, Pak. Ketika dia lewat satu tempat nih, dinas yang dia bekerja di dalamnya, atau kementerian yang dia bekerja di dalamnya, atau toko yang dia bekerja di dalamnya, lewat tempat itu udah deg-degan, Pak. Aduh, ini kan kemarin saya ngambil di sini nih. Udah begitu aja tuh, Pak. Terus puncaknya adalah ketika ada orang tahu bahwa dia pelakunya, wah udah positif itu, Pak. Bukan positif COVID, Pak, tapi positif stupid gitu. Jadi positif itu kebodohan. Positif bahwa itu adalah keburukan. Ini buat kita, Pak. Ya, yang bisa diketahui lah secara mudah. Tapi lebih lengkapnya bagaimana ini buruk, bagaimana ini baik, maka Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan hadis udah menjelaskan dengan jelas. Sehingga kita tahu ini baik atau buruk. Hadirin ibu bapak, anak-anakku yang berbahagia. Imam Al-Ghazali dalam kitab ini memberikan alasan, Pak. Kenapa sih kita mesti bertaubat? Kenapa kita mesti kembali kepada Allah? Maka beliau menulis dengan tulisan, dengan jawaban apa? Pertama kata beliau, kenapa kita mesti bertobat kepada Allah? Supaya kita mendapat bimbingan Allah. Jadi kalau orang bertobat, dibimbing, Pak. Kalau orang tidak bertobat, dibiarkan sama Allah. Ada hadis Rasul yang populer. Kata Rasulullah, ketika orang tidak berzikir, tidak ingat kepada Allah, maka Allah biarkan dia. Pembiaran itu buruk, Pak, bukan baik. Ya, beda sama dibiarkan bebas dari tahanan, itu baik. Tapi kalau pembiaran dari Allah, itu jelek. Kenapa? Karena ketika dibiarkan, berarti tidak ada pengawalan. Kalau dibiarkan, berarti ada mangsa yang lain yang siap memakan dia. Apa itu? Syaitonir rajim. Kalau Allah berlepas tangan, kalau Allah kemudian mengambil jarak dan membiarkan kita, waduh, wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Wa tarakahum fi zulumat, maka Allah biarkan ia fi zulumat, dalam kegelapan. La yubsirun, tidak bisa melihat. Bukan karena buta tidak melihat itu. Bukan karena tuli dia tidak bisa mendengar. Tetapi apa? Yang buta, yang tuli itu adalah mata hatinya. Seperti lagunya Bang Haji itu ya. Yang tuli, yang buta, mata hatinya. Hadirin bapak-bapak yang berbahagia. Jadi kata Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, kita harus bertobat. Alasannya adalah supaya kita mendapatkan bimbingan Allah. Maka sudah bisa dipastikan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita makin merapat, taubat tiap hari, waduh, kita itu kayak punya pengawal banyak gitu, tenang gitu. Jalannya nggak ada beban. Setiap kita melakukan pertobatan, aduh, pokoknya optimis terus. Seraya apa? Seperti surga itu di depan mata. Nah itu berarti kan bersama itu pula ma'unatullah, ma'iyatullah, rahmatillah, pengawalan Allah, bimbingan Allah, kebersamaan Allah, itu menyertai kita semuanya. Sebaliknya satu kesalahan yang kita berbuat, gelisah, dan akhirnya kita nggak mau balik nih, nggak mau segera kembali, udah tuh makin menjadi-jadi. Biasa kalau satu kejahatan dilakukan terus tidak mau kembali, tapi dibiarkan atau dinikmati, biasanya akan muncul dosa-dosa berikutnya tuh. Kata orang bijak, orang korupsi dengan jumlah triliunan, itu nggak langsung triliunan, Pak. Ya Pak Saril ya. Orang korupsi mengambil hak orang yang jumlahnya triliunan, nggak mungkin langsung triliunan. Tapi awalnya dari kecil-kecil. Dari yang sepele, karena dia biarkan, maka pembiaran itu malah petaka buat dia. Akhirnya kalau dulu mengambilnya kecil,
lama-lama gede. Kalau udah gede semakin gede. Kalau udah gede sekali cari lagi yang lain. Begitu memang gak ada puasnya. Itulah kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah bilang tadi, wa tarakahum fi dzulumatin la yubsirun. Jadi na'udzubillah, kalau kita dibiarkan oleh Allah, kalau kita dicuekin sama Allah, maka ketika kita kemudian membaca Quran, pasti kita akan menemukan ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, saat itulah Allah menyayangi kita. Saat itulah Allah mencintai kita. Saat itulah Allah memanggil kita dan menginginkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat, maka kita ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak-bapak, hadirin, ibu-ibu, kenapa kita mesti bertorbat? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, karena supaya ibadah kita itu diterima. Ibadah kita supaya diterima maka harus taubat. Nah, indahnya beliau dalam buku ini mengatakan apa? Gak mungkin orang yang memberi piutang, memberi pinjaman, itu akan menerima hadiah. Kecuali rentenir ya Pak ya. Gak mungkin orang yang ngasih utang, ngasih pinjaman, itu mengharapkan dari orang yang berhutang ini hadiah. Yang ada, yang terpikir, bagaimana yang berutang ini mengembalikan hutangnya. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, demikian sesungguhnya orang ketika berdosa. Ya. Jangan berpikir untuk melakukan kebaikan, tapi taubat dulu. Karena tadinya kita itu netral, tadinya kita itu bersih, terus kita nodai. Menodai itu namanya dosa, dan itu menjadi utang. Maka Allah yang telah membersihkan kita, menetralkan kita dari awal, itu hanya butuh pengembalian tadi itu, dari orang yang melakukan tadi itu. Maka sesungguhnya ketika orang bertaubat, maka dia sedang mengembalikan pinjamannya kepada Allah. Dan Allah tidak butuh kita ngasih hadiah kepada Allah. Yang Allah butuh, kamu normalkan aja nih situasi kamu ini. Dari kotor menjadi bersih lagi. Sebagaimana Allah ketika ciptakan kita dalam keadaan bersih. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir itu dalam keadaan suci. Terus kamu nodai, kamu kasih noktah. Maka Allah tidak minta lebih sebetulnya. Sebelum kamu melakukan amalan yang lain, kebaikan yang lain, maka tobat dulu aja. Nah itulah makna pengembalian hutang tadi itu. Wah, sampai sejauh itu mikirnya Pak ya. Jadi kalau kita mau melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, pastikan tobat itu dilakukan dan dihadirkan setiap hari. Supaya modalnya ini bisa kembali. Dan amal kebaikan yang lain itu disebut dengan hadiah. Allah tidak menerima hadiah sebelum modalnya dikembalikan. Jadi kalau kita mau sholat nih Pak, kalau kita mau sholat, itu kan kebaikan. Tapi jangan lupa, kita tobat dulu sama Allah. Sehingga dengan logika ini, para orang-orang soleh Pak, itu mereka selalu mengawali kegiatan sholatnya dengan sholat taubat. Jadi sholat taubat itu bisa dilakukan kapan aja. Ini datang nih ke sini Pak. Ya, biasa kita qobliyah ya Pak ya. Tahiyatul masjid. Orang yang soleh, orang yang hati-hati, seperti sekelasnya Imam Al-Ghazali, dia akan menambah ibadah itu dengan sholat taubat. Karena dia akui betul, dia sadari betul dalam perjalanan, dalam niat mau ibadah, ada hak-hak orang lain. Atau ada tindakan-tindakan saya yang tanpa disadari itu sebuah kesalahan. Sehingga sebelum melakukan yang lain, taubat dulu. Bapak-bapak nih, ibu-ibu, sholat tahajud malam hari ya. Ya, kalau kebiasaannya orang soleh, dia tidak akan langsung tahajud. Dia lakukan apa dulu? Sholat taubat dulu. Karena dia sadar betul bahwa ini pintu gerbang untuk menuju kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan Imam Al-Ghazali. Bahwa dengan bertobat, maka kita akan diterima ibadahnya. Ya, seperti itu penjelasannya. Bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, ini masih panjang, insya Allah ini akan jadi pegangan.
Kalau nanti Bapak mau beli, kalau pengen seragam dengan saya, beli aja yang terjemahnya kayak gini. Ya, Minhajul Abidin, karya Imam Al-Ghazali, penerbitnya adalah Turos. Ya. Di Gramedia banyak atau toko-toko buku yang lainnya. Mudah-mudahan dapat. Kalau mau diorganisir barang-barang begitu Pak Hanafi ya, bisa nanti kita beli, bisa lebih murah itu ya. Sekarang serba online, mudah-mudahan bisa pegang begitu. Sekali lagi, membahas ini harus pakai hati dan mesti bersabar. Dan memang ini bukan hukum. Ya, kalau hukum tuh taktis Pak, halal, haram, mubah. Kalau ini soal memanage hati, bagaimana cara kita kemudian menghadirkan kebeningan serta kebersihan dalam, dan ini proses yang panjang. Kalau belajar hukum 1 bulan rapih, belajar bab sholat seminggu rapih. Tapi kalau belajar hati, belajar tasawuf kayak begini, wah sampai mati Pak. Ya, jadi bisa panjang, bisa pendek tergantung Pak. Kalau pengen detail, kalau pengen dalam, ya kita mesti berpanjang-panjang. Mudah-mudahan kita bisa menikmatinya Pak ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghayatinya sehingga hati kita bisa diasah, bisa diolah sehingga makin matang Pak. Kalau tazkiyatun nafas ini dihayati, ya melekat dalam tubuh kita, insya Allah akan muncul dari perilaku kita, perilaku-perilaku yang bijak, yang arif, tidak mudah menyalahkan orang, selalu berbaik sangka dan menganggap orang lain sebagai saudara, bukan sebagai musuh, bukan sebagai lawan yang boleh dibasmi, yang boleh dihancurkan. Begitu nanti apa namanya istilahnya itu ya efeknya nanti ya. Mudah-mudahan demikian. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, saya kira itu sebagai pengajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan dengan pembahasan masih bab taubat pada pertemuan yang akan datang. Bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan tubuh kita. Allah kuatkan iman kita. Allah ringankan langkah kita. Dan Allah cukupkan rezeki kita. Allah tenangkan hati kita. Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sekiranya ada pertanyaan dipersilakan. Ya Pak Haji. Masalah taubat Pak. Ini pribadi saya sendiri. Kira-kira untuk taubat kita diterima itu apa-apa usaha kita. Kadang kita ya zikir, berpikir saya bisa diterima nggak dengan zikirnya aja gitu. Apa ada usaha-usaha lain? Kira-kira kita tuh kadang ragu, terima nggak taubat kita ini? Rasanya kan dosa kita terlalu banyak rasanya. Kalau dari muda itu kita sendiri nggak terhitung, terasa gitu ya dosa-dosa kita. Nah, apakah taubat kita ini bisa diterima? Kira-kira bagaimana syarat-syarat fikihnya atau syarat hukumnya? Mudah-mudahan taubat bisa diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya jawabannya ada di buku ini juga ya, jawabannya. Bagaimana kita mengetahui taubat kita diterima? Kata beliau dalam kitab ini, selagi orang itu istiqomah dalam ketaatannya, itu pertanda Pak, taubatnya diterima. Bahwa ada perasaan, aduh saya belum cukup, memang harus diperlukan perasaan begitu Pak. Perasaan kurang, perasaan belum cukup, itu harus dihadirkan. Dan itu sifat orang beriman. Justru kalau orang udah merasa cukup, itu Tuhan namanya. Saya udah cukup. Ya. Ar-ro'a hustagna kan gitu. Ada orang merasa cukup, wah sombong dia. Jadi dua hal berarti kan, bahwa kita taubatnya diterima, tinggal membuktikan kita dawam gak nih, kita istiqomah gak nih dalam ibadah kita ini. Terus yang kedua, kalau ada perasaan masih kurang, masih belum cukup, itu harus dipelihara Pak. Hanya orang yang merugi yang merasa dirinya udah cukup. Saya nih Pak, saya udah merasa ganteng. Insya Allah nggak ganteng itu. Karena ketika dia merasa ganteng, dia nggak merawat diri lagi. Nggak mau tersenyum lagi. Karena udah cukup. Tapi ketika kayaknya saya belum ganteng nih, maka dia akan berusaha supaya ganteng.
Kayaknya contoh yang pas ibu-ibu deh, jangan saya ya. Ibu-ibu nih, ibu kalau merasa cantik, ya udah cukup, wah saya udah cantik. Maka ketika dia merasa cantik, dia tidak akan bersolek lagi. Dia tidak akan berhias lagi. Padahal sebetulnya ketika dia tidak berhias, berkurang tuh cantiknya. Tapi ketika, aduh saya belum cantik ini. Maka dia akan berusaha untuk terus melengkapi dan menyempurnakan usahanya supaya cantik. Demikian dengan ibadah. Harus ada perasaan belum cukup. Harus ada perasaan belum sempurna. Karena ketika dia merasa sempurna, maka dia akan berhenti dari melakukan kebaikan itu. Tapi ketika dia merasa kurang, dia akan terus, aduh saya masih kurang nih, saya tambah lagi deh. Saya masih belum cukup nih, tambah lagi deh. Dan itu baik begitu. Jadi itu aja ininya Pak Saril ya. Demikian. Ada yang lain? Cukup ya Pak Nafi? Alhamdulillah. Hadirin, ibu bapak, anak-anakku, mudah-mudahan obrolan kita memberi manfaat ya. Manfaat secara materi, manfaat secara amaliyah, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.